siang, salam sejahtera dan kasih Tuhan. Kita bersyukur bisa hadir, ya. Namun sebelum ibadahnya kita mulai, karena kami sudah menyiapkan makanan, karena ini sudah pukul 11. Mungkin nanti setelah acara di sini sudah lewat pukul 12. Kami persilakan, ya. Ada beberapa kita berikan kesempatan untuk makan minum dulu kadarnya. Setelah itu nanti kami persilakan untuk pihak gereja untuk mengawali acara kita dengan berbagai urutan kegiatan yang pastinya sebagaimana layaknya yang kita lakukan di lingkungan gereja Kalimantan Evangelis, khususnya Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal. Supaya kita tidak berlama-lama menunggu nantinya, kami mohon maaf sebelumnya. Karena dalam rangkaian ini banyak keluarga yang harus kami akomodir dalam keinginan dan harapan mereka untuk berpartisipasi mendukung kami keluarga. Pertama, mungkin ada banyak paduan suara. Mungkin ada juga yang suara emas. Nanti sudah kami serahkan untuk Pak Pendeta, karena liturgi langsung ditangani Pak Pendeta dari keluarga besar. Nah, katanya nanti kami serahkan kepada Pak Pendeta. Yang kedua nanti dari Kembali Melu Petana, kerukunan warga kami ini walaupun halus, utik, tapi sangat bermakna mendukung kami dalam pepakatan kerukunan yang tak asal tumpuk kami. Guru kerukunan warga Wungkur Ulin, ketua ini tuari pelaksana kami, namun yau aket baratoni tutuking, namun kiro na anto yang rasa sebarang dia ruru, arti ini raja di atas segala raja, itu Tuhan Yesus. Dia hanya memandu takam sesuatu. Nah, mohon maaf lah untuk jemaat, karena ada bangkai dengan musmalah ini juga mau berpartisipasi. Jadi mohon maaf agak supaya tidak terkejut. Kenapa banyaknya acaranya? Yang puji-pujian. Tapi saya kira kita tidak perlu bersemut-semut, tapi kita bersyukur ada kemuliaan Tuhan yang nampak dalam prosesi ini nantinya, walaupun prosesi duka. Karena kita kalau kita bersedih, berduka itu perlu dihibur kesimpulannya. Jadi apabila kita dihibur, kita tetap kuat sehat. Walaupun tidak tidur sepanjang malam, saya sehat, saya kuat, dihibur oleh saudara-saudara seiman, ya, yang menopang mendukung kami dalam prosesi duka ini. Saya kira itu. Sebelum kita awali semua, kami persilakan dan mohon dengan hormat untuk saudara kami Oberlin, ini song gereja Gloria. Kalau mau nyumbangkan lagu sebelum memulai, saya persilakan, ya. Makasih Pak Oberlin, selamat siang. Begitu Pak. Terima kasih Pak Hernelis, mewakili keluarga yang berduka pada pagi menjelang siang. Salam Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang saya hormati, Bapak Ibu sedang jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kekuatan walaupun kita dalam suasana duka, tapi Tuhan melihat kita pribadi, lepas pribadi, sehingga kita boleh hadir dan berpartisipasi dan bersupport dan penguatan iman bagi keluarga duka pada hari ini. Hari ini yaitu acara prosesi pemakaman Ibu Nakung Mindo, yang mana kita tahu pada hari Jumat telah dipanggil oleh Bapa di Sorga tanggal 24 Februari 2023, dan hari ini adalah prosesi pemakaman almarhum. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, ada beberapa acara yang kita harus lalui pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, kata pembukaan dari acara tadi sudah, ya. Yang kedua, pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Dan yang keempat, ada beberapa sebutan-sebutan. Yang pertama dari yang mewakili keluarga. Sebutan berikut dari pengurus
Kawi Dayak Gusmala, Kota Palangkaraya. Yang berikut dari MPH Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Efraim Timang. Lalu yang berikut kita memasuki ibadah pemberkatan. Itu acara-acara yang harus kita lalui pada pagi hari ini, dan nanti ada acara lagi di pemakaman. Bapak Ibu sedang jemaat, sidang perkabungan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mendengar pembacaan riwayat hidup mendiang Ibu terkasih Nakung Windo kepada yang mau keluarga waktu kami sediakan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan riwayat hidup singkat almarhumah ibunda kami Nakung Windo. Nama lengkap Nakung Windo Rasi. Tempat dan tanggal lahir Gakutur 20 November 1932. Usia atau umur pada saat ini 90 tahun 3 bulan 4 hari. Pekerjaan swasta, pendidikan sekolah rakyat atau SR. Status keluarga, almarhumah adalah anak dari pasangan suami istri Windo Rasi yang berasal dari Tabakanilan Sarimbuah. Oh ya, Tabakanilan Sarimbuah. Dan ibu dari Nakung Windo ini berasal dari Siung Gakutur, yakni anak keempat dari 4 bersaudara perempuan semua. Ya. Dari keempat saudara kandung almarhumah ini semua sudah meninggalkan kita semua. Almarhum menikah di Gakutur dengan Bapak Mintel Kanjar, sudah almarhum, berasal dari Desa Baruang, Wungkur Ulin, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, yang telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada tanggal 22 Juni tahun 1991 atau kurang lebih 32 tahun 8 bulan yang lalu. Semasa hidup berumah tangga, pasangan suami istri, ayahanda dan ibunda ini dikaruniai 11 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang anak perempuan anak kandung dan 1 orang perempuan anak angkat. Dari 12 orang anak tersebut, 5 orang telah meninggal dunia, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari anak-anak tersebut di atas semuanya sudah menikah dengan 7 orang menantu, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 2 orang menantu telah meninggal dunia. Dari perkawinan anak menantu tersebut dikaruniai sebanyak 28 orang cucu, 37 orang cicit, dan 3 orang buyut, yaitu almarhum Tesman, ya anak ya, ini anak almarhum Tesman sudah meninggal dunia. Kemudian Lisman Amah Mari masih hidup, Cumene atau Inah Yanan masih hidup, Wirne atau Inah Hari masih hidup, Sabtono Amah Teri masih hidup, Rumadi sudah almarhum, Rio sudah almarhum, Rusiane atau Ineh Yayan masih hidup, atau saya sendiri ya, almarhumah Rumiati sudah meninggal dunia. Kemudian Karyati atau Ineh Debi sudah meninggal dunia juga. Kemudian yang ke-11 Rupinus atau Amaresna masih hidup. Nur Hayati Inoy anak angkat
masih hidup. Dari anak-anak tersebut di atas semuanya sudah menikah dengan 7 orang menantu, terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu Rosmiati atau Ineh Inso, itu menantu dari almarhumah ini ya. Rosmiati Ineh Inso masih hidup. Kemudian Benyamin Ngagam atau Amah Yana sudah meninggal dunia. Herdewis Desa Timbang atau Amah Hari masih hidup. Natalia atau Ineh Teri masih hidup. Hare Ineh Roro masih hidup. Arterin Aules Amah Yayan udah meninggal dunia. Elto Amah Debi masih hidup. Yuliansi Ineh Resna masih hidup. Dari perkawinan anak dan menantu tersebut dikaruniai sebanyak 27 orang cucu, 37 orang cicit dan 2 orang buyut. Kemudian riwayat sakit almarhumah atau ibunda kami Nakong Mindo ini hingga dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Almarhumah mulai mengalami gangguan pendengaran atau tuli sejak tahun 1993 hingga dia menghadap Bapa di sorga. Pada tanggal 16 Februari tahun 2021 beliau menjalani operasi mata atau operasi katarak pada mata sebelah kanan. Setelah menjalani operasi terjadi kerusuhan pada tahun 2021 sehingga sebagian besar dokter pada Rumah Sakit Umum Doris Silvanus Palangkaraya mengungsi keluar kota dan menyebabkan ibunda kami ini mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol mata, yaitu pasca melakukan operasi katarak tersebut. Dikarenakan tidak adanya dokter mata di Palangkaraya pada saat itu yang sedang mengungsi akibat kerusuhan yang terjadi, sehingga ibunda kami ini mengalami kebutaan pada mata bagian kanan yang telah dioperasi tadi. Kemudian pada tahun 2018 pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Prodia dan hasil dari pemeriksaan tersebut atau pemeriksaan laboratorium tersebut ada gangguan pada kesehatan almarhum. Nah, pada tanggal 30 Januari 2023 waktu almarhumah bangun dari dan dia merasakan sakit pada bahu sebelah kiri, itu pada pagi hari dia bangun tidur. Ya, dia mengalami sakit selama 4 hari, diberikan obat anti nyeri tetapi tidak ada kesembuhan. Sehingga pada 4 Februari 2023 almarhumah ini atau ibunda kami ini melakukan cek laboratorium di Prodia, dan dari hasil laboratorium dari keluarga kami atau keluarga almarhumah melakukan konsultasi ke dokter keluarga, Dr. Victoria Lina Aden, dengan membawa hasil lab tersebut. Setelah dicek ternyata banyak dari hasil laboratorium tersebut yang melebihi batas normal, yaitu ada gangguan pada ginjal, kadar gula atau komplikasi, diabetes yang tinggi, asam urat yang tinggi, dan HB rendah dan lainnya, sehingga diberikan rujukan ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya untuk melakukan penanganan selanjutnya. Dan keesokan harinya pada tanggal 5 Februari tahun 2023 dibawa ke OGD Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Setelah melakukan pemeriksaan di IGD Doris Silvanus, maka diputuskan untuk melakukan rawat inap. Almarhumah diopname di Rumah Sakit Doris Silvanus selama 5 hari sejak tanggal 5 Februari tahun 2023 sampai dengan 9 Februari 2023. Pada tanggal 9 Februari 2023 almarhumah diperbolehkan pulang karena hasil dari pemeriksaan untuk ginjal, kadar gula, diabetes, asam urat, HB dan lainnya sudah normal. Setelah diperbolehkan pulang, dilakukan rawat jalan dan melakukan kontrol pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Setelah pulang ke rumah masih tidak ada kemajuan, tetapi kondisinya semakin menurun sehingga sampai hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 kondisi semakin menurun, sehingga
pada pukul 17.15 WIB, almarhumah ibunda kami ini menghembuskan napas terakhir di depan anak, menantu, cucu, dan cicit dengan damai. Almarhumah meninggalkan 6 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat, 4 orang menantu, 28 orang cucu, 37 orang cicit, 3 orang bungul. Akhirnya kami seluruh anak, menantu, cucu, cicit, dan buyut serta seluruh keluarga mengucapkan selamat jalan kepada ibunda, mertua, nenek, datuk kami terkasih, dan dengan cinta, dengan harapan dan iringan doa, semoga almarhum Nakung Mido diterima dengan layak di sisi Bapa di surga, dan kepada kita yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jalan ini menuju Bapa di surga. Kiranya ini damai ya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai kita dan membimbing kita senantiasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada pihak keluarga yang telah menyampaikan daftar gaji hidup almarhum. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sidang perkabungan yang kami hormati, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki beberapa sambutan. Sambutan yang pertama dari yang mewakili keluarga, waktu kami sediakan. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, Salam. Terima kasih, pertama-tama puji dan syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini kita diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan kita, sehingga sebagaimana kita berada di sini, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan waktu yang baik pada hari ini. Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan beberapa sambutan dari keluarga, saya perkenalkan diri. Saya nama Johnson Kamerhan. Posisi sehari-hari berada di Buntok, Barito Selatan. Dengan keluarga rumah tangga ini, saya adalah keponakan. Jadi Abah Hari, Mama Hari itu paman saya, dan orang tua yang akan kita hantarkan ini adalah nenek kami, saudara dari nenek saya. Oleh karenanya tadi saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh paman kami dan seluruh jajaran keluarga untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal, Pendeta Penutua Diakon yang melakukan kegiatan penghiburan malam pertama, malam kedua, maupun pada hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Pengurus Dusmala beserta pengurus, jajaran pengurus yang boleh berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian juga Ketua dan pengurus Dusmala wilayah Bantai ABBK, betul ya? ABBK. Kemudian juga pengurus anggota kerukunan warga Hungai Ayu yang berada di Palangkaraya. Kemudian pengurus tadi disebut warga Wungkur Uling di Palangkaraya. Seluruh jajaran keluarga
baik dari Bapak Hari maupun Mama Hari. Dan yang lebih istimewa, Ibu dan Bapak yang boleh berkenan hadir, yang saya hormati dan saya banggakan pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, nenek terkasih kami di keluarga ini telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan pada hari ini kami ingin nenek kami diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir di kilometer 12. Oleh karenanya pada saatnya nanti kami mohon pendeta, pengurus bisa memimpin kami dalam ibadat dalam rangka menghantar ibu nenek terkasih kami ini ke peristirahatannya yang terakhir. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kami yakin bahwa doa ibu dan bapak yang sudah dilakukan baik malam pertama ketika sakit maupun sampai sekarang ini telah membuat ibu kami ini akan menuju jalan yang damai, menuju di surga bersama Bapak. Itu semua kehadiran dan doa ibu dan bapak yang boleh menghantar itu. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis pekerja harian beserta seluruh jajaran pada majelis jemaat GKE Bukit Tunggal yang telah melayani baik ketika ibu ini masih, nenek kami masih hidup maupun sampai sekarang kita hantarkan. Kemudian juga kepada warga Dusmalah, pengurus Dusmalah, ketua dan pengurus Dusmalah Kota Palangkaraya, luar biasa. Kami sangat terbantu dengan adanya kerukunan ini, hingga luar biasa acara persemayaman ibu terkasih ini boleh berjalan dengan baik. Juga kepada kerukunan warga yang lainnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari berbagai wilayah. Luar biasa bantuan yang kami terima dari ibu dan bapak sekalian. Kami juga berterima kasih ketika ibu ini sakit, kami dilayani luar biasa oleh dokter. Sampai namanya di rumah sakit Doris Silvanus. Sampaikan ucapan terima kasih kami yang telah berupaya untuk memberikan kesehatan kepada nenek ini. Upaya yang luar biasa. Namun kita ketahui kita boleh berupaya, tapi Tuhan yang menentukan, dan itu merupakan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih kepada dokter, para medis, baik di puskesmas maupun sampai rumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Kepada Handai Tolan juga yang telah sangat mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kepada ibu dan bapak, pengurus maupun anggota jemaat GKE maupun jemaat di luar dominasi gereja lainnya, kami mengucapkan terima kasih. Sungguh luar biasa persatuan ikatan kita dalam dalam rangka kita bersatu, bersaksi dan melayani. Ibu dan bapak telah nyata dalam kehidupan di bawah Yesus, kasih karunia Yesus Kristus. Doa dan
bantuan ibu bapak sekalian luar biasa kepada kami. Material, moral, dukungan sungguh banyak kami terima. Sangat tidak mungkin kami balas satu persatu. Ada beberapa yang boleh kami catat, dan tentunya ini masih banyak sekali yang tidak tercatat. Terlebih dukungan kehadiran ibu dan bapak meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga untuk bergabung beribadah, untuk mendukung kami sungguh luar biasa. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ada rekap daftar sumbangan yang kami terima, tetapi ini sebetulnya melampaui dari apa yang tercatat. Selama sakit beliau menerima bantuan 1 juta rupiah, luar biasa dari ibu dan bapak sekalian. Kemudian pada saat meninggal, ibu bapak juga memberikan banyak bantuan kepada kami, 22.020.000 rupiah. Atas kasih yang bapak ibu berikan melalui kolekte partisipasi malam pertama sebesar 2.828.000 rupiah. Kemudian di kolekte pergabungan malam kedua 5.830.000, sehingga total keuangan yang kami terima sungguh luar biasa 31.678.000. Barang juga kami terima 1 kilogram beras, karangan bunga juga diberikan kepada kami, tanda duka cita dari ibu dan bapak sebesar 14 buah. Sekali lagi kami hanya bisa memberikan, memohon kepada Tuhan, apa yang telah ibu dan bapak perbuat semoga kiranya mendapat berkat, sehingga ibu dan bapak selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang diperbuat selama ini akan memberikan kebahagiaan kepada ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Dan pada saatnya nanti kami juga mohon kiranya pertama dari pengurus Majelis Pekerja Harian boleh menyampaikan sambutannya. Kemudian juga dari pengurus Dusmala Kota Palangkaraya juga. Dan terlebih dari itu kami juga mohon doa dan ibu dan bapak melalui ibadah yang dipimpin nanti oleh Pak Pendeta dan pengurus lingkungan, kiranya boleh kami mohonkan. Kami kira itu Paman barangkali yang bisa saya sampaikan atas nama seluruh jajaran keluarga, dan kiranya apa yang kita perbuat pada hari ini mendapat berkat dari Yang Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kepada pianis, luar biasa ibadah kita menjadi lebih hidup pada hari ini dari kemarin dan sampai saat hari ini. Tuhan memberkati ibu dan bapak dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sidang pergabungan, terima kasih kepada Bapak yang telah mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan kata-kata sambutan yang telah kita dengar. Sambutan yang berikutnya sebelum kita mendengar dari Majelis Jemaat Bukit Tunggal, kami berikan kesempatan kepada pengurus kerukunan
warga Dayak Dusmala, Kota Palangkaraya. Waktu kami sediakan. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, mewakili dari pengurus kerukunan warga Dayak Dusun Mahanyan dan Lawangan, Kota Palangkaraya, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga, kepada Bapak Hernewis Eltiba, dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Dias Layar SHMH, karena pada hari ini tidak bisa hadir karena ada rencana pertemuan dengan rombongan Ketua DPRD Barito Timur untuk membahas tata batas wilayah Dambung Barito Timur, karena mereka akan berkunjung ke rumah beliau pada hari ini. Beliau mempersiapkan itu dan beliau menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada pihak keluarga. Yang saya hormati MPH Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal, yang saya hormati hamba Tuhan Bapak Pendeta Ferdino yang melayani kita, juga ada hamba Tuhan di sini. Saya lihat ada Ibu Pendeta Inariati, ada juga Bapak Pendeta LD, dan juga Bapak Ibu Pendetua dan Diakon yang melayani kita pada hari ini. Yang saya hormati jajaran dari pengurus kerukunan warga Dusun Mahanyan dan Lawangan, Kota Palangkaraya yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati juga pengurus kerukunan warga Bungei Ayu dan juga pengurus Dipakatan warga Bungkur Ulin. Yang saya hormati juga pengurus kerukunan Dusmala Bantai AABK atau Antang Beliau Bukit Kemiting, beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sidang jemaat perkampungan, dan secara khusus kepada warga Dusmala Kota Palangkaraya dan juga dari mana-mana tempat yang berkenan hadir pada saat ini. Saya mewakili dari pengurus kerukunan warga Dusun Mahanyan dan Lawangan Kota Palangkaraya menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada pihak keluarga atas telah dipanggilnya orang tua terkasih Ibu Nakung Mindu. Saya 2 hari berturut-turut juga hadir di sini sampai jam 12 malam. Cuma bisa jam 12 malam karena saya diizinkan oleh istri saya sampai jam 12 saja. Ya, karena beliau juga protes karena saya dari pagi sampai rata-rata sampai malam hampir setiap hari mengikuti kegiatan. Jadi beliau juga minta waktu untuk keluarga. Ya, karena pernah juga sampai jam 3 subuh saya. Jadi waktu saya berapa jam saja katanya istri. Jadi itu bisa dipahami oleh pihak keluarga. Tetapi saya sangat berbangga dan bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada secara khusus warga Dusmala Kota Palangkaraya dari mana-mana tempat, karena ketika saya hadir di rumah duka ini dan di tempat rumah duka yang lain juga warga kita, karena kurang lebih untuk bulan ini sekitar hampir 10 kalau tidak salah warga Dusmala kita yang meninggal. Saya melihat kehadiran warga Dusmala sangat luar biasa. Ini membuat saya merasa bangga, saya merasa terharu melihat kebersamaan dan solidaritas dari warga Dusmala. Tentunya ini memang menjadi kewajiban kita seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta LD malam tadi di dalam renungan firman Tuhan yang disampaikan. Kita lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Nah ini, jadi bagaimana rasa solidaritas kita
rasa kebersamaan kita dalam rangka kita memberikan dukungan dan rasa empati kita kepada pihak keluarga yang berduka cita. Terlebih telah disampaikan oleh pihak keluarga bahwa budaya Mi Andre itu, nah ini budaya Mi Andre itu bagaimana warga Dusmala itu bisa bersama-sama dengan pihak keluarga menunggu di rumah duka ini sampai menjelang dini hari. Nah, ini luar biasa. Semoga budaya yang bagus ini, yang positif ini tentunya terus berlanjut seperti itu, dan ini juga bisa menjadi menumbuhkan rasa kecintaan kita, rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk warga Dusmala dan secara khusus kepada pengurus Bantai AABK. Ya, karena seperti saya sampaikan dalam beberapa hal di tempat rumah duka ataupun di acara-acara yang lain, bahwa Dusmala ini ada 24 wilayah dan bantai. Nah, wilayah itu atau bantai dalam bahasa maknya, dan itu semua sudah terbentuk pengurusnya. Dan saya sampaikan juga pada saat ini juga perlu jangan ada sampai warga Dusmala kita yang tidak terdaftar di tempat atau wilayah dia berdomisili. Jadi mohon supaya bisa melaporkan nanti, karena kita ada program pendataan, karena pendataan ini bertujuan untuk kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada warga kita tanpa ada diskriminasi. Jadi ketika warga kita yang mengalami sakit, warga kita yang mengalami musibah seperti kemarin juga, saya berterima kasih karena ada warga kita yang musibah, kecelakaan, diamputasi kedua tangannya, dan semua warga Dusmala dengan sukarela membantu untuk bisa mengatasi hal yang tersebut. Kemudian ada juga yang di Mendawai yang rumahnya hampir runtuh, nah kita bantu juga, dan korban banjir juga kita bantu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan pelayanan yang baik kepada warga kita semua. Ya, tentunya ini berkat solidaritas dan kebersamaan kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada MPH Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal, dengan hamba Tuhan kita, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya lihat saya 2 hari hadir terus setiap hari. Nah, ini luar biasa. Jadi saya juga hadir, mereka juga hadir. Nah ini, dan juga penatua dan diakon yang sangat luar biasa sudah melayani di rumah duka warga kami, warga Dusmala di tempat ini. Dan saya juga mendengar kemarin dari pihak keluarga disampaikan oleh Bapak Hernewis kurang lebih dari tahun 2008. Saya selalu mendengar apa yang dibicarakan. 2008 sampai 2023 saya hitung malam tadi itu karena disuruh menghitung. Nah itu kurang lebih sekitar 15 tahun tinggal di sini, dan rata-rata setiap tahun itu 4 kali kunjungan. Jadi saya hitung kalau 10 kali 4 40, 5 kali 2 20, berarti kurang lebih sekitar 60 kunjungan pelayanan kasih yang sudah dilakukan oleh jemaat GKE Bukit Tunggal. Nah ini luar biasa. Jadi peran dari gereja dalam melayani warga jemaat ini sungguh luar biasa. Tentunya kami tidak bisa membalas semua kebaikan atas pelayanan yang sudah diberikan itu. Hanya Tuhan saja yang membalas semua kebaikan yang sudah dilakukan hamba-hamba Tuhan kita yang sudah melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan dan cinta kasih. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GKE Bukit Tunggal atas kebersamaan kita, dan juga warga sidang jemaat yang lain juga, sidang perkampungan yang hadir dari mana-mana tempat. Kita selalu saling bergandengan tangan ketika ada jemaat kita atau warga kita yang berduka cita. Kita juga sama-sama memberikan dukungan doa, juga memberikan dukungan bantuan moral dan material, sehingga itu bisa menjadi penghiburan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi kami merasa sangat berduka cita karena saya tahu luar biasa Ibu terkasih ini. Saya beberapa kali juga bersama dengan pengurus mengunjungi tempat ini bersama hamba Tuhan,
memberikan bantuan doa dan bingkisan Natal disampaikan kepada media Ibu terkasih dan sangat luar biasa Ibu, dengan usia tadi 90 tahun 3 bulan, dengan sudah ada menantu, cucu, cicit, bahkan buyut. Semoga kita juga yang ada di sini juga bisa diberikan kesempatan Tuhan memperoleh umur yang panjang seperti yang Tuhan berikan kepada beliau, sehingga kita juga dengan umur kita yang panjang, dengan tubuh kita yang sehat, kita juga bisa diberikan Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, yaitu kepada kita sesama manusia. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat jalan saudara ibu kami yang kami kasihi dan kami cintai. Naku Mindu, damai bersama Tuhan Yesus di surga. Sekian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili atau pengurus kerukunan warga Dayak Dusmala di Kota Palangkaraya yang telah menyampaikan kata sambutan untuk kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah prosesi pemberkatan, kita mendengar sambutan dari Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal. Kepada yang mewakili kami, persilakan. Selamat siang Bapak Ibu, salam. Yang saya hormati keluarga besar dalam rumah tangga ini, keluarga besar Pak Erwis, Timbang dan Mama Hari. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Bukit Tunggal beserta dengan pendeta dan diakon yang terlibat langsung di dalam pelayanan pemberangkatan jenazah almarhumah Naku Mindu pada siang hari ini. Yang saya hormati keluarga besar Dusmala Kota Palangkaraya yang hadir juga di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan yang tidak kalah penting yang saya hormati adalah Bapak Ibu Sidang Perkabungan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat besar Tuhan, meskipun pada saat ini kita diperhadapkan dengan peristiwa yang sangat menyedihkan atau menakutkan. Tetapi bagi orang yang percaya, kita yakin bahwa kematian bukanlah akhir daripada suatu kehidupan, tetapi merupakan suatu awal baru di mana manusia akan menempati tempat yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 berbunyi demikian, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh kata roh, supaya mereka bisa beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini merupakan satu tanda bahwa kematian bukanlah sebuah akhir daripada suatu kehidupan, tetapi merupakan suatu awal baru, di mana mahkota kemuliaan yang sudah ada di depan mata kita itu tinggal bagaimana kita bisa meraih dan untuk mendapatkannya. Ibu kekasih ini usianya kurang lebih 90 tahun 3 bulan kalau saya hitung, dengan angka kurang lebih 32.850 hari. Ibu kekasih ini diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, dan saya hitung lagi jamnya ada 788.400 jam. Tuhan memberikan kesempatan kepada ibu sampai usia 90 tahun. Ibu ini masih berpegang pada iman kepercayaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukti bahwa ibu kekasih ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat, teguh di dalam segala penderitaannya. Dan juga di dalam pelayanan kami pada saat perjamuan kudus, kalau boleh saya ekspresikan, ibu kekasih ini kalau sudah mendengar rombongan perjamuan kudus, kemudian dia dipanggil keluar, meskipun dengan suaranya agak keras, ya karena telinganya agak sedikit terganggu dan juga matanya kurang begitu jelas. Ya. Kalau dia sudah mendengar ada perjamuan kudus, dia tertawa, ekspresinya begitu senang, begitu sukacita. Ya. Karena dengan pelayanan seperti inilah kita juga bisa memberikan
pelayanan yang maksimal kepada orang yang sudah lanjut usia. Dengan demikian juga kita bisa memberi berkat meskipun bukan berupa materi, tetapi dalam bentuk sebuah pelayanan kasih, dalam bentuk kesetiaan dan tanggung jawab sebagai seorang penyeduhan dan diakon. Dan juga ibu kekasih ini dalam masa tuanya dia tetap berpegang teguh pada iman dan percaya, seperti yang dapat di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Tuhan juga berkata yang berbunyi demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan selai putih rambutmu aku menggendong kamu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap setia menjaga, merawat ibu kekasih ini, meskipun perpanjangan tangan Tuhan itu adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga ini. Saya terus terang saja mengamati keluarga Pak Hernevis ini begitu akur, begitu akur. Apalagi hari itu kalau dengan tampinya atau itaknya begitu dekat sekali. Jadi pada saat perjamuan kudus saya memperhatikan cucu-cucunya begitu dekat sekali dengan neneknya atau itaknya. Inilah tunjukkan hubungan antara mereka itu begitu kuat. Dan juga pada kesempatan ini kami atas nama MPH menyampaikan terima kasih kepada keluarga dalam rumah tangga ini, di mana kami bisa melayani sesuai dengan topoksi yang telah diberikan oleh MPH. Dan juga permohonan maaf seandainya selama di dalam pelayanan kami tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Ya mungkin keterbatasan, apalagi sejak tahun 2000 kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, harus menggunakan masker dan sebagainya, menjaga jarak. Ini merupakan salah satu kendala di dalam kami melaksanakan tugas pelayanan. Apalagi orang yang sudah tua karena rentan terhadap penyakit COVID-19. Jadi mohon maaf Pak Hernevis dan juga keluarga besar apabila pelayanan kami tidak maksimal. Dan juga 1 minggu sebelum almarhumah yang meninggal masuk ke rumah sakit, kami tidak berkunjung ke rumah sakit, ya. Dan kami mendengar informasi bahwa ibu kekasih ini telah dipanggil oleh Maha Besar Tuhan tepat pada pukul 17:15 dan pukul 20 kalau tidak salah malam yang pertama kami melaksanakan kebaktian di tempat ini, kebaktian penyerahan jenazah sekaligus perkabungan malam yang pertama. Dan untuk pengembalaan kami nanti serahkan kepada pihak keluarga kapan mau dilaksanakan pengembalaan atau kunjungan per 40 hari. Sebelum pelaksanaan 40 hari bisa nanti komunikasi dengan MPH, karena MPH itu buka pada hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 8.30 sampai pukul 12. Jadi kami siap untuk melayani, untuk perjamuan, untuk kunjungan kasih pra 40 hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh besar Tuhan, pada kesempatan ini juga kita berterima kasih kepada besar Tuhan, di mana Tuhan juga telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga keluarga dalam rumah tangga ini tidak merasakan kesedihan yang begitu mendalam, tetapi dengan kehadiran kita mereka merasakan ada suatu sukacita dan kebersamaan kita di dalam kita menghadapi peristiwa seperti ini. Dan juga apabila nanti pada pukul 19 akan dilaksanakan kebaktian hiburan malam yang pertama dan yang terakhir, saya atas nama MPH mengundang khususnya penatua dan diakon, jemaat yang ada di sekitar Belian dan juga majelis jika Ibu Tunggal ini untuk bisa hadir. Mungkin nanti malam kita juga akan menyumbangkan paduan suara atau kor dari jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh besar Tuhan, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga dan juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kebaktian baik menunggu jenazah malam yang pertama sampai nanti malam kebaktian hiburan ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan saya tutup dengan nas Alkitab yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2 yang sudah disampaikan oleh Pak Edi pada waktu tadi malam kalau tidak salah. Nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal.
pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah yang manusia hidup itu untuk memperhatikannya. Jadi melalui nas ini kita dikuatkan bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa kematian bukanlah akhir daripada suatu kehidupan kita, tapi merupakan satu awal baru di mana kita akan menggapai atau mengambil mahkota yang sudah disediakan itu. Ya. Di selamat jalan Ibu kekasih, engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik, engkau telah memelihara imanmu sehingga tersedia bagimu mahkota kebenaran yang akan dikurniakan oleh Tuhan Hakim adil pada harinya, tetapi bukan kepadamu saja, tetapi bagi setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, selamat siang, salam, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Efraim Timang yang mewakili dari MPH Majelis Jemaat PKI Bukit Tunggal yang telah menyampaikan sambutan yang telah kita dengar tadi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sidang perkabungan yang saya hormati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pemazmur mengatakan dalam 116, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita yakin orang yang kita kasihi, Mendiang Ibu Nakung Windo sudah bersama Bapa di surga. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah prosesi pemakaman almarhum terkasih Ibu Nakung Windo yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Ferdinand. Waktu kami sediakan. Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang berduka cita sidang perkabungan yang dikasih berkati Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah pemberangkatan jenazah dan nanti akan kita lanjutkan kembali dengan ibadah pemakaman. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 364 halaman 57. Halaman 57, nyanyian Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang ketiga, dan pada bait yang ketiga kita berdiri.
menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari kerukunan warga Wongkur Ulin. Silakan. Mohon warga Wongkur Ulin Andriungan. Jadi tidak hanya Wongkur Ulin, tapi Andriungan itu banyak. Jadi yang hadir kita menyampaikan puji-pujian dengan judul Oh Yerusalem. Udah, kami ya.
Kembali kita bersama memuji nama Tuhan dalam nyanyian pelengkap Kidung Jemaat halaman 91. Pelengkap Kidung Jemaat halaman 91. Bila duka menerpa, kita nyanyikan bait 1 hingga yang ketiga. Kita bersatu di dalam doa. Ialah Bapa yang kekal, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami duduk di hadapan-Mu karena Tuhan saja yang berkuasa. Kami menyembah karena Tuhan sajalah yang suci dan layak disembah. Kami berseru kepadamu karena Tuhan dapat dipercaya, dan kami yakin bahwa Tuhan mengetahui keadaan kami. Kami manusia memang panah, dan sekarang kami berduka cita. Hanya kasih-Mu yang dapat menghibur dan memberi kekuatan bagi kami. Hiburlah kami supaya dapat melewati penderitaan semacam ini, supaya boleh menerima berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga dengan judul Di Doa Ibuku. Rawa katulu keluarga, anak nantu umpuh menang kawan piot tahu pada umah lah, kakak nyanyi dulu lah. Terus mami, yuk mami, bangun nih keluarga anak memang ramah apa? Menurut Indri itu pemuat, jadi midi ya dulu. Sampai saya bersedia Rawa Minang, ya. Yuk, tenang. Ada yang semalam nyanyi lagi. Ditunggu sama penghala ketua ketua nggak kelihatan Rawa tinggal kami Yonan nakin Bueno Trisa nenek umpun aneh-aneh sakatulun ini permisi lah Pak Sekretaris terus mana lah Kerawai sabu pendeta nengau kawan nengau keluarga bisa pendeta bisa lah aman sini petiku tahu juga apa penting ada lagu ini bu pendeta di doaku apa ibu aku dengar dari elang doa kami hari sampai tahun 80 aku pendeta lah terawang itu
Pak, silakan. Sambil Silakan Gio, mainkan.
pernah semua lirik itu sebeda-beda. Kalau harus bisa Islam mayari, bisa mayari, bisa itu. Biru mulai itu jadi ramai. Terima kasih dan mohon maaf. Sebagai nas firman Tuhan, perlindungan bagi kita dalam ibadah perkabungan dan sekaligus pemakaman di rumah duka ini, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14, dan kita kembali bersatu dalam doa. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu dalam pujian penyembahan meski di tengah duka cita. Kami tetap bersyukur Tuhan karena pengasihan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami, khususnya di tengah keluarga. Dan saat ini kami boleh disatukan kembali dalam kebersamaan kasih Tuhan untuk saling mendukung, mendoakan, dan juga secara khusus Tuhan bersama-sama memberikan penghormatan terakhir kami kepada mendiang Ibu terkasih Nakumindo yang sebentar lagi bersama dengan keluarga kami akan hantarkan ke tempat pemakaman. Bapa, kami memohon Engkau memimpin dan memberkati kami dengan penyertaan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami ini dan khusus kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kembali kami dengarkan bersama akan sungguh memimpin kehidupan kami, mengarahkan setiap perjalanan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan khusus kami percaya bahwa di dalam kematian orang yang percaya di dalam Tuhan, maka akan ada janji yang kekal, hidup baru, keselamatan yang kekal daripada Tuhan telah tersedia bagi setiap orang yang percaya. Karena itu kami melandasi kehidupan kami meski di dalam duka cita sekalipun, tetap percaya dalam iman kepada Tuhan. Berkati pelayanan yang dipimpin oleh pelayanan gereja Tuhan, hamba-Mu Penuntun Diakon yang ada pada saat ini, sehingga bersama-sama kami melayani keluarga dan serius Tuhan dalam perjalanan kami dari tempat ini menuju ke tempat pemakaman kilometer 12. Engkau pimpin kami semua, Engkau lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari hal yang tidak kami inginkan. Tetapi tibakan kami di tempat pemakaman, dan saat pelaksanaan pun Tuhan kami mohon Engkau juga memberkati, sehingga kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik dan terus Tuhan mengantarkan mendiang Ibu terkasih Nakumindo ini menuju tempat peristirahatan yang terakhir baginya. Demikian kami berdoa bagi seluruh keluarga yang sudah berkenan untuk hadir Tuhan dari berbagai tempat, yang boleh menyatakan kasih mereka, empati mereka di tengah keluarga yang berduka saat ini, bahkan melalui pujian, melalui kehadiran mereka, dukungan dalam bentuk yang lain. Dan terima kasih juga untuk seluruh anak menantu, cucu, cicit, dan buyut, di mana mereka pada saat ini Tuhan akan melepaskan Ibu terkasih mereka, orang tua terkasih mereka dalam kenangan yang tidak terlupakan. Dan biarlah dengan iman, pengharapan, dan kasih mereka melepaskan kepergian orang tua terkasih ini menuju kepada rumah Bapa di surga. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dengan mengucapkan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau beri kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian bagi kita. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah firman Tuhan yang mengantar mendiang menuju tempat pemakaman sebagai tempat peristirahatannya yang terakhir dalam saat ini. Dan tentu kehadiran Ibu terkasih di tempat ini adalah untuk yang terakhir kali mereka lihat bersama, dan ia telah
menyelesaikan semua waktu, menyelesaikan semua tanggung jawabnya, menyelesaikan semua perhatiannya, kasihnya, dan teristimewa dan secara khusus adalah meninggalkan tentu pengharapan iman dan kasih yang ia nyatakan baik secara pribadi kepada Tuhan dan juga kepada seisi keluarga besarnya. Dan tadi kita telah mendengar dari riwayat hidup singkat mendiang betapa luar biasanya perasaan dan kebahagiaan yang ia miliki sesungguhnya. Karena apa? Karena ia boleh menyaksikan akan janji kehendak Tuhan melalui keturunan demi keturunan yang ia miliki. Tadi dikatakan dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu, bahkan sampai memiliki 3 buyut. Mungkin tidak semua orang bisa merasakan menerima kesempatan seperti orang tua terkasih kita. Tetapi dalam hal ini yang terutama adalah bagaimana sosok yang dikasih ini telah membawa sisi keluarga besar ini takut akan Tuhan. Dan ibu terkasih ini, kalau kita juga selama ini dalam pelayanan kasih yang diberikan, tadi dikatakan melalui majelis jemaat bahwa satu hal yang dilakukan oleh ibu terkasih ini, ia tidak lupa untuk mengingat nyanyian dan juga menyebut nama Tuhan, demikian nama Yesus. Meski dalam waktu yang ia telah jalani kurang lebih mungkin sebelum usia 90 tahun 3 bulan ini, ia sudah mengalami hal yang berat oleh karena sakit penyakit yang mendera ia. Tetapi ia tetap menyebut, tetap mampu untuk mengingat dan tetap dapat menyampaikan nyanyian. Dan ini tidak semua orang juga, sekali lagi, yang dapat ingat dan selalu dapat menyanyi dalam kelemahan sekalipun, dalam pergumulan sekalipun. Bahkan kalau kita ketahui mungkin yang kebanyakan adalah ketika dalam kelemahan, dalam pergumulan, orang akan berpaling, mundur, dan juga mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya untuk dikatakan, karena ia tidak dapat lagi menerima, menghadapi, dan juga melihat kenyataan. Tetapi ibu ini dapat dan tetap menjadi teladan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, benar apa yang dikatakan juga bagi kita bahwa penghiburan, semangat, kekuatan baru itu akan dialami ketika kita bisa menerima peristiwa dan kenyataan yang terjadi ini. Karena kita sadar bahwa waktu dan hidup kita ini tetaplah terbatas. Dan kita harus siap meskipun tidak diberitahukan kapan kita harus siap untuk menerima waktu itu, untuk menerima peristiwa kematian itu. Tetapi sesungguhnya sejak awal kita sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri bahwa ketika ia membebaskan kita dari belenggu dosa kita, ketika ia melakukan penyerahan hidupnya, dan ketika ia mati, ketika ia disalibkan, ketika ia dikuburkan, ia hidup, ia bangkit. Dan firman Tuhan dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa ia sudah sampai ke tempat yang terindah, terbaik, yaitu salah satu dikatakan dalam firman Tuhan adalah rumah Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus telah melakukan, menyediakan itu untuk kemudian dikatakan ia akan datang kembali untuk memanggil orang-orang yang percaya kepadanya. Ini syaratnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan keyakinan iman kita kepada Tuhan bahwa kita akan sampai ke tempat itu kalau syarat ini sudah kita penuhi, mengikut Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini keinginan kita yang tidak semua orang dapat miliki. Ini pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita dan tidak semua orang juga bisa menerimanya.
Karena pilihan terhadap kehendak Tuhan ini juga ada dalam pilihan kita masing-masing. Walaupun sudah disampaikan beritanya, walaupun sudah disampaikan kabarnya. Ibaratnya iklan itu dilihat, didengar, diperhatikan, tetapi tidak semua orang bisa membeli dari produk iklan itu. Hanya sebagian orang yang bisa menerima dan juga membeli ataupun menerima apa yang disampaikan. Nah, karena itu kita patut bersyukur bahwa di tengah duka cita, tangisan dan kesedihan, kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, kita masih bisa menyanyi, kita masih bisa saling melengkapi dalam canda dan tawa kita. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa kematian ini adalah jalan untuk seseorang kembali kepada waktu yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun dalam firman Tuhan ada dikatakan ada yang langsung naik ke surga seperti Elia. Tetapi saat ini kita tidak lagi mungkin dapat menemukan seperti itu, tetapi semua orang akan mengalami kematian terlebih dahulu. Baru semua orang nantinya akan sampai dan tiba dalam janji Tuhan. Karena itu kematian bukan dikatakan oleh orang percaya akhir dari waktu kehidupan itu. Benar, memang. Karena kita tidak lagi bertemu dengannya, karena kita tidak lagi bersama dengannya, karena tidak lagi berbagi cerita dengannya dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan yang baru itu janji Tuhan akan diberikan, dinyatakan kepadanya, dan ia akan dikumpulkan, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dengan Allah dan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya lainnya. Jadi kita harus mengimani ini. Kita harus mengimani akan pemberitaan firman Tuhan ini dalam hidup kita, sehingga kita dapat menaikkan tugas panggilan kita ini dengan tetap mengikut Tuhan. Karena itu dalam pertemuan Rasul Paulus dengan Felix dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15 dan 16, ia berkata, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Jadi inilah yang mau kita tinggalkan, mau kita tinggalkan. Jadi apa yang mau kita tinggalkan maksudnya dalam hal ini adalah tentu sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa memberkati kehidupan orang lain, baik dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, bahkan dengan pikiran-pikiran kita yang kita bisa sampaikan. Itu cara yang kita tinggalkan, sehingga kesan hidup itu tetap akan ada. Sekali lagi, kesan hidup itu akan selalu ada dalam waktu perjalanan kita. Karena satu hal yang tidak bisa terlupakan di sepanjang hidup kita adalah ikatan darah, ikatan hubungan persaudaraan, terlebih ikatan dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita pasti tidak akan pernah melupakan itu sampai kapanpun. Kita mungkin nanti akan berakhir, orang lain akan tetap mengingatnya. Itulah sejarah dikatakan yang tidak bisa dilupakan sampai kapanpun. Karena adanya saat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena dari awal ada sejarahnya, ada ceritanya, ada kenangan yang ditinggalkan bagi kita. Dan kita percaya, Ibu terkasih, ini akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dan juga kita sekalian pun nantinya akan mengikuti jejak yang sama. Hanya sekali lagi, mungkin antrianlah yang menentukan kapan waktunya, tetapi tidak semua orang tahu kapan antrian itu akan terjadi. Yang kita harus lakukan adalah tetap menyediakan diri kita supaya kita tidak ketinggalan dalam mengikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat jalan. Tuhan Yesus menyambut dan menerima akan setiap anaknya yang kembali kepadanya. Karena tadi sudah beberapa ayat firman Tuhan dikatakan oleh yang menyampaikan sambutan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali mendengarkan pujian dari Kerukunan Warga Sungai
Ayu. Silakan. Selamat siang. Mohon maaf tampil Umi Ayu siang hari ini sangat terbatas, tidak maksimal. Oleh apa? Pada pukul 11 juga ada undangan nikah ya salah satu warga Umi Ayu, yaitu anak Pak Ileng atau anak ibu kakak di jalan apa namanya itu ya. Jadi lagu yang akan kami bawa sebenarnya bukan di sini, tapi mereka di sana miskomunikasi karena sudah didaftarkan ada sama Ayu sampai tado ya tado karena tetap mengalir ya. Jadi mohon maaf uang maksimal seadanya, tapi kalau tim pendukung silakan bergabung ya. Ini resto, alatnya resto pen, berapa pen? Ramah, ini mau kayu pada ya kan? Nah, lagu ini ya here tiap langkahku karena imun tahu diri kakak melangkah atet betul kasihanku buat. Nah terakhir Pak Ibu siap-siap Bu Yayap terus malak dan bantai tolong pilih lagunya. Kalau depan ngantre ya makanya hanya kali itu sama oleh Tuhan dan tangan
Sidang perkabungan kita bersama membaca litani penguatan dari Mazmur pasal 121. Kita buka liturgi kita halaman 21. Liturgi halaman 21 kita bersama-sama secara litani membaca Mazmur 21. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, kita akan kembali mendengarkan pujian dari kerukunan Gusmala dan Bantai. Kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pemberangkatan jenazah di rumah. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita mengantar Ibu terkasih Nakung Mindo ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bagi keluarga dan juga keluarga besar untuk memberikan penghormatan. Di waktuku masih kecil,
Allah yang punya kuasa dan penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang akan menempuh jalan segala yang fana. Kami berkumpul di sini mengantarkan saudara kami mendiang Nakumindu. Mendiang Ibu Nakumindu telah hidup di dunia selama 90 tahun 3 bulan. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Bila kita meletakkan saudara kita ini dengan sentosa, peti jenazah diturunkan. Ayo, nggak ikut kah? Ada waktu untuk berkata, namun di atas segalanya, Kau tahu Allah, ku bekerja, katakan kebaikan bagi Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, pohon kehidupan, akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan ditaburkan bunga rantai di atas jenazah sebagaimana di pembunuhan. Ku tahu Allah, ku bekerja kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin aku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus. Pasti semuanya akan Sementara satu jenazah ditimbun dengan tanah, kita mengiringi dengan menyanyi nyanyian hidup 308 selamat. tak seperti yang ku ingini di saat tiada jawaban. Mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja
sudah kamu menderita seketinggalannya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Atau bekerja aku mengenai benar dia aku dia tapi aku mengenai benar dia jadi kita aku nanti tahu dia nanti tahu Panginat Tuhan aku benar aku untuk terima kasih siap berhasil dengan Tuhan terima kasih Tuhan ini yang dikatakan berkait kecamatan Enak buat bantu urut tapi tetap hadir jadi kantor mengawal makasih atas namanya kita bernaik dengan hadiah Panginat aku kuat kayu hati kali sehingga banyak jadi aku jauh perangkat lagi angka ini boleh nggak tapi biar ini nah aku tadi memang apa harus aku perangkat yang jaga ini pertama-tama aku ngantuk angka nyata terus naik senang aku sebenarnya maupun sekuang sebenarnya jadi ini masalah ada kuat ini kita terus naik kami syukur kami dengan Tuhan terima kasih daya ini sama Tuhan satu yarat ini pada puan yarat mati dia akhirnya memang nanti bantuan angka ini angkanya sakit dan yang Yusuf itu kami semoga kami ini dengan Tuhan dan pada semangat atas hal tangan kira gue itu atau kira atas di semangat ada pertanyaan sama kami sebelum dan pada ini orang kulit hati harga kalian pertama yang kemarin dan 2 juta baru jatuh Rupiah ya baik Rupiah dan yang kemarin irun ini jatuh ini baru Rupiah jadi ini dan jalan bisa yang jatuh itu 10.000 adil maka di semoga dan pada kami masih kali ini kami maju kami dan hasil kita bersama-sama kita kalau maju siap kali pun dengan kata putih obat kali hidangan angkat ketua di luar sebagian dan dia kali selalu aku nahan pada terlalu kami ketua artinya jam itu kami sampai yang katelu ini tahun yang tidak boleh kembali mati jadi yang menurut kepada jadi seluruh itu pertama-tama aku tadi tuh di baik masih tidak paling apa ya adalah aku bantu ini akhir aku rasa aku lihat anak aku yang paling bantu tapi ayo Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai kita bertemu lagi.
sampai